mencuci tangan menggunakan air mengalir selama 20 detik dan menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kami hormati Bapak Widodo Eko Rianto selaku pembicara yang akan mengisi sesi talk show pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Amirul Husni, Chief Toyota Indonesia Academy. Yang kami hormati Civitas Akademi Akti dan Tia. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Binaan Akti. Serta yang kami banggakan para mahasiswa dan alumni Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Izinkan terlebih dahulu saya membacakan agenda seminar pada hari ini. Baik, berikut adalah agenda seminar kita hari ini. Pembukaan 8.30 sampai 35, lalu 8.35 sampai dengan 40 sambutan oleh Bapak Amirul Husni, 8.40 sampai 8.45 video selebrasi 50 tahun Toyota Indonesia, 8.45 sampai 9.30 seminar Kiat Sukses Menjadi Pekerja Manufaktur oleh Bapak Widodo Rianto, former Direktur Kemin. 9.30 sampai 9.50 nanti akan ada sesi tanya jawab dan foto bersama. Lalu 9.50 sampai 10.15 pengumuman pemenang lomba oleh manajemen Akti. Dan 10.15 sampai 10.20 pemberian motivasi untuk para pemenang oleh Bapak Amirul Husni. Lalu ditutup di 10.20. Baik, Bapak Ibu yang kami cintai, berikutnya akan saya bacakan rules seminar pada hari ini. Pertama, mohon pastikan Anda di area private, akan lebih baik jika menggunakan headset. Kedua, pastikan Anda bisa melihat dan mendengar materi dengan baik. Ketiga, mengaktifkan fitur mute selama sesi berlangsung, kecuali sesi Q&A untuk yang dipersilakan bisa. Keempat, wajib mengaktifkan fitur turn on kamera ketika berlangsung sesi FGD, Q&A, dan sesi foto bersama. Kelima, tidak mengaktifkan fitur share selama talk show berlangsung, kecuali perwakilan grup yang akan membacakan hasil FGD kelompoknya. Keenam, relax but focus, dan mencari posisi seergonomis mungkin selama sesi acara berlangsung. Itu tadi adalah rules untuk seminar kita hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Chief Toyota Indonesia Academy. Kepada yang terhormat, Bapak Amirul Husni, kami persilahkan. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Widodo Eko Rianto, yang dengan segala kerendahan hatinya beliau mau mengisi materi dalam kegiatan peringatan 50 tahun Toyota Indonesia di kampus Akademi Komunitas Toyota Indonesia, biarpun secara online. Terima kasih Pak Widodo. Ya, sedikit saya singgung, Pak Wid ini guru saya ya, yang pertama kali ngajarin saya bekerja nih Pak Wid. Makanya temanya kali ini bagaimana menjadi kiat-kiat menjadi karyawan yang sukses di industri manufaktur. Jadi mestinya Pak Wid ini profesor, karena kan saya di Akti sebagai dosen, katakanlah seperti itu. Nah, gurunya dosen kan profesor.
Kira-kira seperti itu. Jadi nanti saya yakinnya pasti apa yang disampaikan oleh Pak Wid sangat-sangat menarik dan bermanfaat buat kita semua. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dari SMK yang bekerja sama dengan API. Selamat datang Bapak Ibu guru. Dan juga terakhir tentunya yang saya cintai semua sivitas akademi komunitas Toyota Indonesia. Saya kira sedikit saya tidak berpanjang lebar. Saya pikir nanti Pak Wid yang bisa menyampaikan lebih banyak tentang hal-hal terkait dengan Toyota Indonesia terutama. Kita memperingati 50 tahun ini karena bagi saya sih melihat di Indonesia khususnya tidak banyak perusahaan yang bisa bertahan sampai 50 tahun. Jadi yang paling gampang aja industri yang sama dengan kita, otomotif, sudah ada beberapa yang tidak bisa bertahan. Padahal mereka berdiri setelah Toyota. Oleh sebab itu, pencapaian ini perlu kita rayakan bersama, tentu saja dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kondisi pandemi yang belum berakhir seperti saat ini, dan juga kebetulan juga bulan Ramadan, jadi nggak ada konsumsi, kira-kira seperti itu. Yang lebih penting lagi bahwa saya berharap bahwa dengan memperingati 50 tahun Toyota Indonesia, memberikan motivasi kepada khususnya mahasiswa Akademi Komunitas Toyota Indonesia agar makin punya rasa memiliki yang lebih kepada Toyota, karena pada akhirnya nanti Anda semua akan bekerja di Toyota Indonesia ataupun grup Toyota Indonesia. Bila Anda mengetahui sejarahnya, ikut merasakan bagaimana pencapaian 50 tahun, dengan begitu akan membangkitkan rasa memiliki, rasa keterlibatan, keterikatan dengan Toyota Indonesia, sehingga kita harapkan motivasi Anda belajar, motivasi Anda bekerja nantinya akan sangat-sangat tinggi. Dan nanti ditambah oleh, janganlah kalau saya bilang ya, bukan presentasi dari Pak Widodo akan menambah motivasi ini. Saya kira itu aja dari saya, semoga kegiatan yang kita laksanakan kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan juga pada akhirnya bermanfaat kepada Civitas Akademika, kepada perusahaan Toyota Indonesia, baik TAM, Temin, dan grupnya, dan pada ujungnya bisa berkontribusi kepada negara kita tercinta. Selamat mengikuti seminar ini. Seperti yang disampaikan MC tadi, nggak usah terlalu serius, tapi tetap fokus agar kita bisa mendapatkan spirit dari 50 tahun Toyota ini dan juga mendapatkan ilmu yang bisa meningkatkan motivasi kita bersama. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Amirul Husni atas greetingnya. Selanjutnya adalah pemutaran video selebrasi 50 tahun Toyota Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tahun 50 buat Toyota Indonesia, artinya sudah 50 tahun Toyota berkiprah di Indonesia. Punya 50 tahun dari distributor mobil Toyota di Indonesia 50 tahun. Terkait dengan pesan saya bekerja di Toyota Indonesia, di Toyota kita tidak dibatasi untuk belajar apapun, tentu saja yang positif. Artinya kesempatan belajar sesuatu hal yang baru maupun yang mendalam tentang, pertama tentu saja terkait dengan
itu dapat dikatakan tidak ada batasnya. Yang pertama, yang kedua tentu saja dari hasil belajar tadi saya bisa mengimplementasikan sesuatu di kita yang mungkin kita sudah kenal bersama sebagai Kaizen. Jadi di Toyota kita bebas berkaizen, kita bebas melakukan sesuatu yang inovatif, sesuatu yang lebih baik lagi. Tentu saja ada batasan-batasannya, tetapi tidak ada pembatasan dari mimpi. Nah, mengenai harapan buat rekan-rekan semua, bertumpu ke spirit Monosyukuri tadi, silakan mewujudkan ide-ide atau berkreasilah dalam pekerjaan di Toyota agar kita bisa satu memperbaiki lingkungan kerja kita. Jadi buat saya dan pengalaman saya, faktor utama dari improvement atau Kaizen adalah memperbaiki lingkungan kerja kita. Agar apa? Ya kita kan 8 jam atau sepertiga dari hidup kita kan di tempat kerja. Kalau tempat kerja kita atau lingkungan kerja kita selalu lebih baik, ya pasti produktivitas kita akan meningkat, kita akan menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Dan juga, ya itulah sepertiga dari hidup kita di tempat kerja. Yang kedua, baru mikir hasil dari improvement atau Kaizen tadi, kreativitas kita tadi bermanfaat nggak buat usaha. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga baru kita juga harus punya idealisme bahwa bagaimana juga kita harus bisa berkontribusi buat negara, buat masyarakat Indonesia, biarpun tidak secara langsung. Kita bekerja dengan baik sehingga perusahaan kita menghasilkan mobil yang baik, itu juga sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Belajar dan berkreasi sesuai dengan tahun. Semoga dengan berkembangnya itu Toyota makin maju dan makin memberikan kontribusi yang positif kepada negara, kepada masyarakat di Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Saya kira itu pesan, harapan, dan ucapan selamat dari saya. Jayalah Toyota. Selamat ulang tahun Toyota Indonesia yang ke-50. Selamat ulang tahun ke-50 bagi Toyota Indonesia. Selamat ulang tahun Toyota Indonesia. Selamat ulang tahun Toyota ke-50. Happy anniversary Toyota at 50 years. Selamat ulang tahun Toyota yang ke-50 tahun. Selamat ulang tahun Toyota Indonesia yang ke-50. Selamat ulang tahun yang ke-50 Toyota Indonesia. Selamat ulang tahun Toyota Indonesia yang ke-50. Selamat ulang tahun Toyota Indonesia yang ke-50. Selamat ulang tahun untuk Toyota Indonesia yang ke-50.
Bapak Ibu sekalian, mohon beri aplaus untuk Bapak Widodo. Selamat pagi Pak Wid, apa kabar? Boleh saya sapa dengan Pak Widodo atau ada sapaan lain Pak? Ada yang sudah Widodo saja. Oke, terima kasih Pak Wid. Selamat datang ya Pak Widodo di Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Terima kasih loh Pak sudah berkenan bergabung pada event seminar pada pagi ini. Sama-sama. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita ke acara inti. Kami persilahkan Bapak Widodo untuk memulai talk show dengan tema yang akan dibawakan pagi ini, Kiat Sukses Menjadi Pekerja Manufaktur. Terima kasih. Rekan MC yang siapa tadi Mbak Melinda? Ya. Mbak Melinda ya, terima kasih Mbak Melinda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Amirul selaku Chief dari Toyota Indonesia Academy. Yang terhormat juga Bapak Ibu Guru yang hadir di dalam webinar kali ini dan seluruh Civitas Akademi Toyota Indonesia yang hadir di dalam webinar siang hari ini. Safety commitment saya akan selalu menggunakan alat pelindung diri kalau berada di Gemba, dan saya akan mematuhi protokol kesehatan, dan budaya kerja saya adalah saya harus kerja keras. Pada pagi hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana sih supaya kita sukses menjadi pekerja di pabrik ya. Ya, semua yang saya sampaikan adalah pengalaman saya yang di mana saya pernah bekerja di Toyota dari tahun 1981 sampai pensiun di tahun 2008. Baik, mungkin slide-nya. Langsung saja ke yang CV, sedikit pengalaman kerja. Nah, baik. Mungkin mudah-mudahan walaupun tulisannya kecil-kecil mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di situ saya mulai bergabung di Toyota dari tahun tepatnya di bulan April tahun 1981 saya waktu itu masuk di PT Multi Astra sebagai supervisor dari bagian paint shop atau Toso ya. Kemudian di tahun 1985 saya menjabat sebagai departemen head di bagian Toso itu ya. Saya tidak akan cerita panjang, tapi saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya selama saya bekerja di Toyota itu. Ya, jadi saya mulai masuk tahun 87, kemudian yang ingin saya jelaskan, yang saya ceritakan dari CV saya ini pada tahun 87 atau tepatnya 87 atau 87 kalau nggak salah ya. Di situ terjadi merger dari empat perusahaan, ada Toyota Astra Motor, ada Toyota Engine, ada Toyota Mobilindo, kemudian ada Toyota Astra Motor, ada PT Multi Astra di merge menjadi satu, menjadi Toyota Astra Motor pada waktu itu, yang selanjutnya menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia. TAM-nya masih ada, tapi untuk pabriknya menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Itu 4 perusahaan itu di-merge atau dijadikan satu di tahun berapa? Saya pada waktu itu menjadi tim untuk menjadikan satu itu. Sehingga 4 peraturan perusahaan digabung jadi satu. Pernah terjadi perundingan PKB selama 1 tahun dengan serikat pekerja dari keempat perusahaan itu. Milestone berikutnya, saya dengan Pak Amirul pada waktu itu membangun casting plan. Ya. Tahun 91 ya Pak Amirul ya, kalau nggak salah ya. Saya bangun bersama Pak Amirul tahun 90. Nah, cita-citanya tuh luar biasa, pengen membangun pabrik casting terbersih di Asia. Gitu, ya. Jadi cita-cita yang semua orang pasti mengetawain pabrik casting kok bersih, nggak mungkin lah
pabrik casting itu pasti banyak kotorannya, sawangnya di mana-mana, banyak pasirnya di mana-mana. Tapi semangatnya Pak Amirul dan teman-teman semua itu pada waktu itu adalah bagaimana kita membangun pabrik casting yang terbersih di Asia, dan ternyata bisa. Ya. Sampai sekarang pasti casting plan-nya yang di Sunter 2 itu pasti masih menjadi pabrik yang terbersih di Asia. Ya. Kemudian dari situ saya ditugaskan keluar dari Toyota. Saya ke Astra Microtronic, pabrik. Saya bukan keluar dari Toyota loh ya, tapi saya ditugaskan aja ke sana 3 tahun. Pabrik ini sudah mau bangkrut, Astranya bingung mau ngejual kemana, tapi karena supaya bisa laku dijual maka harus dibikin untung dulu, dibuat untung dulu. Saya orang yang dari industri otomotif ditugaskan di sana, yang pada waktu itu teman-teman saya seangkatan saya pada sekolah AGMP Astra General Manager, gitu. Itu kan sekolah semua orang cita-cita pengen ke sana kan. Saya udah lulus mau tesnya lulus, tapi ternyata saya malah ditugaskan ke sana. Ya sudahlah, saya harus terima itu, gitu ya. Saya bekerja di sana. Di sana yang kita bisa lakukan adalah supaya perusahaan itu untung adalah memperpendek lead time. Yang lead time-nya 7 hari, kita coba potong menjadi 3,5 hari. Pada waktu itu semua orang juga ngetawain, apa bisa kamu orang dari industri otomotif kok orang nggak ngerti apa-apa tentang mikrotronik itu chip itu loh Mas, Mas Mbak sekalian, chip ya, tahu kan chip ya, chip IC itu yang kecil itu. Nah itu prosesnya kita potong dengan apa? Dengan cara yang sudah pernah diajarkan di TPS, bagaimana memperpendek lead time itu. Akhirnya perusahaan itu bisa untung dan laku dijual. Nah, pulang dari sana saya diminta untuk membangun pabrik Kerawang Plant yang sekarang berdiri dengan megahnya dan terus berkembang. Ya. Nah, selanjutnya saya tahun 2008 pensiun. Sudah pensiun, saya terus meneruskan ke Astra Autopart dan seterusnya sampai betul-betul keluar dari industri ini di tahun 2019 kemarin, dan sekarang saya masih diminta untuk mengurusi salah satu perusahaan logistik ya yang ada di Bekasi. Mungkin itu sekilas tentang perkenalan tentang saya ya. Baik, dilanjut saja. Ada 4 hal yang ingin saya sharing, yaitu bagaimana kiat sukses, kemudian sedikit tentang apa itu Toyota W, kemudian bagaimana kita berusaha untuk bagaimana kalau kita ada di story tentang bagaimana kita di line produksi, kemudian yang terakhir yang keempat adalah kunci sukses memanage pabrik. Ya. Next Mas, monggo. Dilanjut saja slide-nya. Nah, kalau kita di pabrik itu adalah tempat terjadinya nilai tambah atau added value. Tugas kita itu adalah bagaimana kita memanage material, ya, mesin dan metode secara efektif dan efisien, agar supaya terjadi produk yang relatif murah, kualitasnya bagus. Ya. Jadi saya kira semua juga udah tahu lah 4M ini dalam konsep manufacturing. Jadi bagaimana kita mengelola orang, mengelola material, menjaga perawatan mesinnya supaya tidak berhenti, ya, tidak breakdown, dan menjaga standarisasi yang ada di lapangan sehingga proses produksi akan bisa berlangsung dan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan dari customer. Dilanjut Mas. Nah, untuk itu maka kita mestinya kenal dulu tentang basic-basic daripada konsep-konsep daripada si pabrik ini. Ya, pertama adalah yang mendasar pertama adalah semua tahu kan ya 5R, atau udahlah nggak usah ngomong 5R, 3R aja, ringkas, rapi, resik, rawat, ya.
itu adalah konsep dasar. Tapi ini adalah yang paling sulit ya. Kita di Toyota itu belajar tentang 5R itu dulunya kan bahasa Jepang. Kemudian oleh Pak Kuswono, almarhum Pak Sugandi, Pak Yuwono, kemudian ada Kristianto, dan saya mencoba untuk merumuskan menjadi 5R ini. Menjadi 5R ini. Nah, tapi menjalankan 5R adalah bukan sesuatu yang mudah. Tapi ini pertama kali kita mesti kenal dulu. Ya, kita mesti beresin dulu dengan 5R atau 3R lah, gitu ya, ringkas rapi resik dulu. Kalau kemudian setelah itu apa yang kita lakukan berikutnya adalah prinsip-prinsip dasarnya yang perlu kita tahu adalah yang mengenai mudah murah murih. Kalau kita sudah bicara mengenai cost, mengenai biaya daripada proses itu sendiri, ya nggak boleh lepas dari menghilangkan mudah murah murih. Ya, saya kira teman-teman juga udah tahu lah apa itu mudah murah murih. Ya. Jadi bagaimana kita menghilangkan mudah murah murih, nanti akan saya sedikit cerita di belakangnya. Nah, kalau kita sudah prinsip berikutnya adalah yang kita kenal dengan Heijunka, ya. Heijunka, yaitu segala sesuatu itu harus ada teratur, ya. Tidak boleh hari ini produksi, besok nggak produksi, hari ini produksinya cuma 5, besok produksinya cuma 2, besok lagi 10, tiba-tiba itu nggak bakalan baik lah, maka Heijunka. Jadi itu semua diatur oleh teman-teman kita dari production control supaya terjadi Heijunka. Nah, berikutnya lagi adalah built-in quality. Ya. Percuma bisa bikin barang, tapi kualitinya nggak karu-karuan. Ya. Nah, built-in quality itu di situ ada Pokayoke, ada standarisasi, kemudian juga sistem agar supaya sistem andong, visual control, ya, alat-alat untuk bisa membangun suatu built-in quality di Toyota banyak sekali peralatan-peralatan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana sih supaya kita itu sejak awal bekerja itu harus benar, ya. Bahasa Inggrisnya mengatakan do it right for the style, ya. Itu penting, ya. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu dari sejak awal itu benar dulu. Mungkin teman-teman semua atau adik-adik semua atau Bapak Ibu guru, kalau kita membangun rumah atau betulin rumah lah, nggak usah bangun, betulin rumah. Kalau kita ngecek di lapangan di tempat itu tukang itu, kalau kita Pak itu miring tuh Pak, gitu. Oh nanti gampang Pak didempul, gitu. Ya, pernah nggak? Ada kan? Pernah nggak ngalami hal seperti itu? Itu Pak, itu kurang rapat sedikit, itu gampang Pak, nanti tinggal didempul aja. Itulah kebudayaan kita itu selalu gampang gitu ya. Selalu gampang apa-apa digampang aja. Toh nanti bisa di repair. Padahal kalau Toyota kan nggak kenal itu. Sejak pertama harus bagus. Ya. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai built-in quality, ya barulah konsep berikutnya yaitu just in time. Ini adalah konsep-konsep dasar di dalam manufacturing yang harus kita kuasai, ya. 3R, menghilangkan mudah murah murih, mengatur jalannya proses secara Heijunka, keteraturan, kemudian konsep-konsep mengenai built-in quality, dan akhirnya just in time. Tanpa built-in quality, just in time adalah nonsense. Baik, kita lanjut. Nah, supaya itu semua terjadi, tadi kan kita tahu bahwasanya yang bagaimana kita harus memanage 4M tadi. Ya. 4M itu terjadinya di mana sih? 4M itu terjadinya adalah di Gemba, ya, di lapangan. 4M itu tidak pengolahan 4M itu tidak terjadi di belakang meja, tapi adanya di Gemba. Ya. Jadi di dalam kita memanajemen 4M, karena di 4M itu adalah terjadinya added value atau nilai tambah, maka kita harus menyukai Gemba. Gemba itulah tempat kita di mana kita bisa bicara dengan teman-teman operator, kita bisa melihat kenyataan yang ada di lapangan, dan kita
bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan kita bisa bertanya, loh kenapa ya Mas, Mbak, kok sampai kayak begini ya, kok kayak begini, kenapa kok seperti ini ya. Tapi sebenarnya pertanyaan 5W itu pertanyaan yang ada dalam hati kita loh ya. Bukan pertanyaan 5W itu ditanyakan kepada orang langsung, tapi ini kok gini ya, ini kenapa ya. Nah, itu pertanyaan dalam hati kita ya. Bukan pertanyaan ditanyakan. Yang pernah diajarkan kan selalu 5W gitu ya. Tapi kalau 5W itu ditanyakan langsung kepada orang yang di depan kita, kamu nanyain sampai W ketiga aja udah pengen mukul tuh yang ditanyain itu. Ya ta? Jengkel dia. Wah, kamu bisa cuma tanya aja, tolong dong saya kan gitu. Ya ta? Jadi pertanyaan 5W itu adalah pertanyaan dalam hati kita. Gini jawabannya gini. Kenapa ya? Kok gini? Nah, itu ada dalam hati kita sehingga kita bisa menganalisa ya. Ya, jadi di Gemba itu. Baik, next Mas. Nah, jadi kenapa sih kok kita tuh perlu untuk ke Gemba? Ya, saya pada waktu dulu kalau waktu saya supervisor ya sudah setiap saat ya ada di Gemba ya. Tapi waktu saya sebagai direksi pun ya paling tidak saya ke Gemba itu ya minimum itu 3 kali, pagi, siang, ya, sebelum makan atau sesudah makan, sore sebelum shift 1 pulang itu wajib itu. Ya. Nah itu kenapa? Karena pada waktu kita di Gemba kita tuh tahu betul perubahan-perubahan di Gemba itu setiap saat bisa berubah kok. Ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu tidak merasa perubahan-perubahan itu. Tiba-tiba setelah karena atasannya jarang ke Gemba, jarang melihat, ya digerogoti pelan-pelan gitu nggak tahu. Tiba-tiba saja sudah boom jadi problem yang besar. Tiba-tiba saja sudah defeknya sudah nggak karu-karuan. Ya, tiba-tiba saja alatnya tiba-tiba breakdown rusak. Ya, padahal sebelumnya mungkin lubrikasinya seperti apa, ya. Sebenarnya tujuan kita ke Gemba itu ya mensupport kepada teman-teman yang teman-teman operator ini. Itu kegiatan utamanya itu, dan kita bisa melihat penyimpangan sedikit mungkin mereka tidak melihat, tapi kita bisa melihat, gitu ya. Jadi sebelum sampai terjadi masalah besar, kita sudah bisa menanggulangi. Gitu. Baik, dilanjut. Nah, saya kira slogan ini sudah terkenal ya. Good thinking, good product. Ya kan? Itu bahasa Jepangnya itu. Tapi bahasa Inggrisnya kan good thinking, good product. Kelihatannya sih semboyan ini sederhana, tapi maknanya tuh dalam sekali. Ya, dalam sekali. Jadi omong kosong kita bisa membuat produk yang bagus kalau orangnya tidak pinter, kira-kira gitu. Omong kosong kita bisa membuat produk yang berkualitas, tapi ya kalau yang membuat itu dasar-dasarnya kurang kuat, gitu. Ilmunya kurang lah, gitu ya. Nah, tapi dengan kita membekali semuanya, membekali para pekerja ini, maka pasti dia akan paham betul dan pasti produk yang dibuat pasti akan bagus. Gitu. Nah, karena apa? Sebenarnya yang paling susah di dalam kita memanajemen 4N itu kan orang, gitu. Memanajemeni orang itu paling susah. Ya. Jadi manusia itu punya latar belakang macam-macam, punya keinginan macam-macam, ya kan? Tapi makanya kalau dia tidak diajari yang benar, tidak diajak mereka untuk berpartisipasi yang benar, maka dia juga tidak bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Di situ saya sebutkan bahwasanya memanajemen orang itu yang sebenarnya yang penting adalah memanajemen hati. Gitu. Hati kita seperti apa? Gitu. Kita itu tulus enggak sih ngajarin orang? Ngajarin mereka itu tulus enggak? Atau hanya cuma lip service saja? Memuji-muji tapi sebenarnya itu memblusuk-blusuki apa sih? Tidak membuat dia menjadi baik gitu loh. Ya, memuji-mujinya cuma sekedar di mulut saja gitu kan.
Nah, sekali lagi ya, saya berharap nantinya kalau sudah bekerja, bekerjalah dengan tulus, bekerja dengan ikhlas. Ya, kita itu harus memberikan hati kita itu harus benar gitu. Ya. Karena manusia itu adalah susah sekali, susah sekali. Baik, dilanjut. Sorry sebentar ya. Nah, kita punya guru yang bagus itu, ya, guru yang bagus tentang bagaimana memanage people, ya, yaitu siapa mungkin tahu ya, siapa sih yang menganukan konsep ini? Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, ya. Ki Hajar Dewantara. Betul, Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi inilah pegangan kita sebagai seorang kalau nantinya kita menjadi pemimpin, ya. Kalau posisi kita di depan, maka kita harus menjadi teladan. Nah, ini repot ini jadi teladan ini. Paling susah jadi teladan. Ya, ngomong anak buah kita nggak boleh telat, kita sendiri telat ya diketawain. Iya kan? Ngomong misalkan waktu Pak Amirul di casting misalkan ya, bareng sama saya, Pak Amirul jangan telat ya. Tapi saya sendiri datangnya jam 9, padahal kalau masuk 7.15 ya pasti Pak Amirul yang si Widodo ngomong tok gitu kan, ya enggak. Nah, jadi inilah menjadi teladan itu susah ya. Buat anak buah kita nggak peduli. Kamu pulang jam 11 malam, ngelembur apa, tidak peduli, pokoknya kamu datang kan tidak jam 7.15, kamu datang kan jam 9, ya kamu telat. Tapi kenapa kamu bisa ngatain saya telat? Nah, gitu kan, susah kan? Nah, itu makanya. Jadi kita harus bagaimanapun juga kita harus berjadi teladan yang baik. Ya. Itu kalau kita posisi kita sedang di tengah, artinya di tengah itu bagaimana kita supaya teamwork terjadi, ya, guyup gitu kan, ya. Nah, kita harus bisa memberikan target-target yang clear kepada anak buah kita, ya, Ing Madya Mangunkarso itu. Jadi masing-masing anak buah itu punya target yang clear, punya sasaran-sasaran yang harus dicapai clear, kemudian guidance yang diberikan oleh atasannya juga jelas, gitu. Tapi tidak menyuapi, tidak menyuapi, tapi guidance-nya clear. Misalkan kamu ke Surabaya ya ada pilihan Mas ke sana, mau naik kereta, mau naik pesawat, atau naik sepeda, gitu kan, sepeda motor maksudku, gitu. Nah, tinggal pilih kamu berapa hari sampai sana. Nah, tentuin kamu sendiri faktor biaya atau faktor apa yang kamu harus sampai ke sana cepat, atau faktor apa yang menjadi pertimbangan. Nah, itulah. Ya, jadi kita harus memberikan target-target yang clear kalau kita sedang pada posisi Ing Madya Mangunkarso itu tadi. Ya, nah kalau mereka sudah jelas mau ke arah kemana, biarkan mereka berjalan. Yaitu Tutpuri Handayani, kita sebagai atasan hanya menjagain supaya mereka tetap motivasi tetap baik. Gitu loh. Ya. Nah, keempat konsep ini Ing Ngarso Mangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani itu bisa terjadi kalau kita itu punya pribadi yang rendah hati. Ya, kita tuh ini mohon maaf nggak tak tulis di situ ya. Jadi kuncinya kalau pengalaman saya adalah pimpinan itu harus rendah hati, ya toh? Mau membuka diri dan berusaha terus memperbaiki diri. Jangan kalau sudah jadi pimpinan itu terus sok gitu loh, ya. Dan merasa paling pintar sendiri, enggak, ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, membuka diri dan terus memperbaiki diri. Itu menurut saya, ya, supaya kita bisa menjalankan ketiga hal itu. Baik, monggo dilanjut lagi. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan. Baik. Saya sekarang saya akan cerita sedikit tentang Toyota W, kehebatan daripada Toyota W ya.
kehebatan daripada Toyota W. Jadi kalau saya masih percaya Toyota W itu lebih hebat. Mungkin ada kan ya di YouTube itu apa Tesla W, Tesla W di compare sama Toyota W. Kalau saya tetap percaya Toyota W menang lah gitu ya. Memang zamannya sekarang zaman elektrik tapi belum tentulah ya, Toyota juga sudah merencanakan macam-macam ya. Nah, Toyota W itu isinya apa sih? Continuous improvement sama respect to people ya. Ini luar biasa, continuous improvement dan respect to people. Saya nggak jelasin detailnya, tapi continuous improvement isinya yaitu challenge, kaizen sama genji genbutsu. Respect to people itu adalah bagaimana kita men-challenge orang itu supaya dia bisa berkembang. Itu adalah respect to people. Nah, aplikasinya gimana? Monggo dilanjut ya. Nah, ini kehebatan daripada Toyota itu dari yang saya lihat adalah begini. Perusahaan-perusahaan itu biasanya itu bisnisnya dulu yang didulukan, orangnya belakangan. Ya. Kalau Toyota enggak, balance antara pengembangan sumber daya manusia dengan hasil daripada bisnis itu sendiri itu balance. Kenapa itu terjadi? Karena manusianya di challenge ya. Respect to people itu ngasih challenge, ngasih target pada orang-orang tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi bagaimana men-challenge orang-orang yang ada di company itu. Sampai ya kan, sampai top, dari top manajemen sampai ke pekerja lah, dikasih challenge, yaitu dalam bentuk SS, dalam bentuk BCC, ya kan? Semuanya di challenge bagaimana. Nah, pada waktu mereka menjalankan itu semua, terjadilah pengembangan diri. Orangnya makin pintar, ya kan? Otomatis karena orang-orang yang bekerja di Toyota itu pintar-pintar, ya kan? Akibatnya bisnisnya maju. Barang yang dihasilkan berkualitas, ya kan, dan akhirnya bisa laku di pasaran, dan itu sudah terbukti loh sampai saat ini di Indonesia paling tidak, ya kan. Jadi itulah balance antara pengembangan sumber daya manusianya dengan perkembangan bisnisnya itu balance. Ya. Jadi di situ ada keseimbangan antara membangun sumber daya manusia dan ini. Kalau tempat-tempat lain bekerja biasanya pengembangan sumber daya manusianya itu di belakangan, ya. Bahkan mungkin tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Yang ada adalah bisnisnya dimajuin terus, ya kan. Nah, orang biasanya malas untuk mengembangkan manusia karena mengembangkan manusia itu nggak bisa cepat, ya. Sementara tuntutan bisnisnya itu sudah buru-buru, gitu. Akhirnya ngambil orang sana sini, ya. Yang terjadi sebenarnya adalah tidak terjadi budaya di dalam perusahaan itu, ya. Tidak terjadi budaya. Sementara kalau Toyota terjadi pengembangan diri manusia di dalamnya itu sendiri, maka budaya kerja budaya Toyotanya itu atau budaya daripada Toyota W-nya itu terbentuk sehingga otomatis bisnisnya menjadi makin kuat. Tapi kalau misalkan ngambil sana ngambil sini, ya akhirnya tidak terjadi terbentuknya budaya yang baik. Itulah kehebatan daripada Toyota W. Menurut saya ya, pengalaman saya itu adalah kehebatan Toyota. Perusahaan lain jarang. Makanya kenapa kok sampai ada Toyota Academy yang dipimpin oleh Pak Amirul itu adalah dalam rangka itu pengembangan sumber daya manusianya itu lebih dipentingkan. Ya. Kalau orang-orangnya pinter-pinter di situ, maka perusahaan itu akan menjadi tumbuh. Baik, dilanjut. Saya masih kurang berapa menit ya Mas ya? Tolong aku diingetin ya. Ya Pak. Ya Pak, 13 menit lagi Pak. Oke. Baik. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, tersihir. Ya? Tersihir. Baik, nah. Saya itu kan kalau ngelihat dari CV saya tuh orang yang dipindahin kemana-mana ya, dipindahin kemana-mana saya ini ya. Jadi saya tuh tidak hanya cuma di otomotif tapi ya di macam-macam itu. Jadi saya punya beberapa pengalaman ya. Nah, kalau kita berada di bagaimana sih cara membenahi pabrik ini ya?
kalau nanti teman-teman udah mulai masuk ke pabrik ya, maka yang dilihat tuh kalau di Toyota mungkin semuanya sudah, Mas, monggo masih next, Mas. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti ada di pabrik ya, kalau pabrik Toyota mungkin udah rapi lah ya, udah rapi. Tapi kalau pabrik di luar Toyota, mungkin kan teman-teman semua tidak hanya cuma bekerja di Toyota kan ya, mungkin nanti ada yang diterima di tempat lain, gitu ya. Maka yang pertama kita lihat adalah kita harus bisa menangkap apa yang menjadi masalah di tempat bekerja, tempat pabriknya itu. Caranya gimana? Aktivitas 3R tadi itu, melakukan ringkas, rapi, resik. Karena semua problem biasanya ketutup di situ. Ya. Jadi aktivitas 3R itu adalah mindset, ya, mindset yang membuat masalah itu ketutup. Dengan cara kita melakukan 3R, maka problem itu akan muncul, satu persatu akan muncul. Ya, kelihatannya sepele ya, ringkas, rapi, resik itu kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu adalah kuncinya kita mendapatkan problem kalau kita mau memperbaiki. Kalau orang Toyota kan mengatakan problem itu harta karun, itu benar, ya, benar. Kalau kita solve the problem, harta karun dapat, perusahaan untung, ya. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini, ya. Tapi memang ngerjain 3R itu nggak gampang, itu tahunan itu, ya, tahunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus menguasai tekniknya. Masing-masing proses itu pasti punya teknik dan itu harus dikuasai. Omong kosong kalau bisa ngerti tentang ngerti tentang TPS tok tapi nggak ngerti tekniknya, omong kosong bisa nyelesain masalah, gitu. Misalkan nih pabrik casting nggak ngerti tentang cetakan pasir, nggak ngerti tentang molten metal, ya tetap aja itu nggak bakalan bisa mendapatkan produk yang berkualitas, ya kan? Orang painting nggak ngerti tentang ED paint, prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana terjadinya pengecatan itu sendiri, kemudian konsep-konsep dasar daripada catnya itu sendiri, nggak bakalan bisa menghasilkan cat yang bagus, ya kan? Atau pabrik plastik misalkan, plastik injection, kuncinya apa sih di situ? Kita harus tahu gitu loh, ya. Bagaimana tadi pabrik plastik, kuncinya di mana? Ya di moldnya, di teknologi pemilihan materialnya, kita harus paham benar, ya. Itulah cost di situ. Kalau pemilihan materialnya nggak pas, rejectnya tinggi. Sama dengan di casting. Kalau pemilihan pengaturan molten metalnya nggak bagus, pasirnya nggak bagus, ya pasti rejectnya tinggi. Jadi masing-masing proses pasti punya liku-liku pengetahuan-pengetahuan yang ini, dan itu ya biasanya kita harus lihat, ya, tidak hanya cuma lihat di lapangan itu, tapi juga di catatan pihak finance itu juga perlu kita lihat, ya, apa sih yang menyebabkan materialnya boros dan lain sebagainya, adanya catatannya di finance. Nah itu, jadi kita harus tahu betul apa kunci-kunci suksesnya, kunci sukses daripada proses itu sendiri, technical skill-nya kita butuh. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita lihat, kita coba analisa dengan 4M tadi itu berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Jangan kira-kira, ya, jangan kira-kira, jangan asumsi, tapi ngelihat sendiri apa yang ada di lapangan tentang 4M itu. Next. Nah, kemudian setelah itu, ya biasalah kita cari penyebabnya, ya. Kita cari penyebabnya, kita cari root cause. Tapi ini tuh gampang sebenarnya, kalau sudah ke sini tuh gampang. Yang analisa yang pertama tadi itu, 1, 2, 3 yang pertama itu yang mumet itu. Ya. Itu harus betul-betul prosesnya itu harus di 1, 2, 3 yang pertama itu. Setelah kita tahu analisanya, kita tahu penyebabnya, kemudian nah, kompetensinya cukup enggak ya? Ada enggak ya yang ahli di bidang molten metal? Ada ya enggak? Ada enggak ya yang ahli di bidang cetakan pasir? Ada enggak ya yang ahli tentang masalah ED paint misalkan, gitu? Nah, itu. Jadi kompetensinya cukup enggak? Kalau kompetensinya enggak cukup, ya kita belajar keluar, ya, manggil guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian
yang berikutnya lagi adalah suatu proses itu added value-nya di mana? Added value-nya karena mesin, added value-nya karena apa itu? Karena proses, orang, ya. Dua hal itu aja, mesin atau orang, ya. Kalau zaman dulu painting itu added value-nya di orang, tukang catnya itu. Kalau sekarang kan udah pakai robot. Makanya bagaimana jagain robotnya supaya nggak mati kan gitu. Bagaimana TPM-nya, ya kan? Jadi added value-nya di mana? Kalau assembling pasti manusia. Ya manusianya yang harus digenjot supaya pinter, ya, supaya kerjanya cepat. Kalau mesin ya bagaimana jagain supaya mesinnya nggak rusak dengan program TPM dan seperti itulah. Ya. Baik, silakan dilanjut. Nah, kalau kita bikin produk, membuat suatu barang itu kan yang penting kan yang salah satu lagi adalah masalah cost kan ya. Kita bisa bikin produksi tapi cost-nya mahal ya nothing, dijual nggak laku, ya. Saya pesaingnya bisa pesaing yang lainnya bisa membuat lebih murah kok, ya kan. Sekarang ini kan itu menjadi salah satu prinsip penting bagaimana supaya nurunin cost-nya. Nah caranya gimana? Ya itu tadi murah-murah itu. Yang bikin cost mahal adalah masalah pemborosan atau mudah itu, ya kan? Saya kira udah diajari kan ya mudah-murah ya. Ya, mudah itu ada bisa karena repair, pekerjaan ulang, karena kelebihan produksi, karena pemindahan pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Karena kelebihan persediaan, stok yang tinggi, kemudian juga karena proses itu banyak sekali repair-nya, ya kan? Kemudian juga mudah karena gerakan, karena jaraknya sangat jauh di sana sini, dan mudah karena menunggu, ya. Jadi saya mengeterapkan ini pada waktu saya ada di Astra Microtronic itu, ya. Pada waktu saya ada Astra Microtronic saya benar-benar saya terapkan ini bagaimana supaya pemborosan terjadi, yaitu bagaimana supaya jagain masing-masing proses tidak terjadi overproduction, karena overproduction di saat misalkan ya prosesnya terdiri dari 1, 2, 3, 4 proses. Kalau di Toyota udah pastilah di Kanban, ya, muternya pasti sama terus. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan belum tentu. Proses 1 yang bikin terus, nggak peduli proses 2-nya narik apa enggak, ya, ini juga bikin terus dan seterusnya. Akhirnya masing-masing proses punya stok. Nah, stok itu adalah lead time kan, ya enggak. Padahal kalau stok dijagain otomatis lead time-nya bisa turun. Itulah yang terjadi di lapangan. Mungkin teman-teman pernah lihat lah pabrik-pabrik yang lain gitu ya. Itu seperti itu. Jadi nggak peduli, masing-masing proses bikin aja. Pokoknya saya disuruh bikin 1000 ya sudah 1000. Ya, yang proses berikutnya nariknya cuma 700 ya tetap aja dia bikin 1000 gitu. Nah, itu padahal itu adalah lead time akhirnya. Cost-nya mahal. Butuh tempat dan lain sebagainya, ya kan? Tadi yang saya katakan tadi tukang tadi, ya, Pak nggak apa-apa Pak, nanti tinggal didempul aja lah, dempul itu kos, ya kan? Ya itulah yang disebut sebagai proses repair itu. Orang kita paling seneng lah nge-repair itu, ya. Gampang Pak, nanti tinggal diketok sedikit, atau tinggal dempul, ya itu. Akhirnya ya jadinya seperti itu, tidak sudah mahal, kualitinya jelek kan gitu ya. Tapi ini kenyataan ya, menghilangkan menghilangkan mudah itu yang salah satu yang pasti menyebabkan pemborosan itu. Saya kebetulan di kantor saya saat ini itu kan kantornya bidang logistik gitu. Saya kemarin pada waktu ke training mengenai masalah cost control, saya ngomong sama teman-teman ini, sama teman-teman group leader dan juga supervisornya. Coba deh kamu mikir, 1 hari menghemat seliter solar, gitu. 1 hari menghemat seliter solar itu kalau katakanlah kita punya 100 unit saja, berarti kan 5.000 kalikan 100 kan udah 500.000 tuh, ya enggak? 500.000 sehari. Kalau setahun
berarti 100 kalikan 12, ya kan 6 juta, berapa? 60 juta ya, 60 juta, benar ya 60 juta ya, 60 juta. Kita tidak terasa loh dengan 1 liter solar setahun bisa dapat 60 juta, ya kan? 2 tahun sudah bisa buat DP truk baru, ya kan? Bisa beli DP truk baru. Kita beli truk baru bisa nambah tenaga kerja, paling nggak 2 orang sopir, loh gimana? Ya, halnya kadang-kadang kayak begitu tuh nggak kepikir, ya. Padahal dari hal yang kecil itu, dari hal yang kecil, pemborosan, jangan berpikirnya tuh pemborosannya gede-gede, nggak, yang kecil-kecil aja lah, ya. Tapi dari yang kecil-kecil itu bisa bermanfaat banyak, ya. Next, Mas. Yaitu murah dan muri. Murah itu adalah ketidakteraturan. Tadi saya juga konsep mengenai Junka, ya. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak teraturan pasti boros, wis. Gitu. Hari ini produksi 5, nyadain 5 orang. Besok pagi produksi 10, nyadain 10 orang. Besok paginya lagi turun, nah orangnya nganggur, pasti nggak karu-karuan kan? Itu ketidakteraturan. Ya. Tapi itu kenyataan seperti itu. Ya. Nah kemudian muri, ya, bagaimana kita beban yang berlebihan itu dihindarkan, ya. Karyawan baru digenjot dengan harus mengerjakan yang seperti karyawan yang sudah skill, tiba-tiba barangnya hancur, akhirnya jadi mahal semua, ya. Jadi pemborosan di mana-mana, ya. Jadi mungkin kalau di Toyota nggak terjadi ya seperti ini, tapi kalau di tempat lain itu banyak sekali, ya, hal terjadi. Baik, ini masih banyak slide-nya ini. Baik, next Mas, kebut sidik. Kunci sukses memanage pabrik. Langsung aja Mas, slide berikutnya ya. Sebenarnya kunci suksesnya apa sih? Cuma 2. Satu adalah people development, yang satu adalah Gemba. Ya. Pertama adalah yang kita urusi manusianya dulu, ya. Manusianya harus diurusi dulu. Ngomong kosong bicara yang lain sebelum manusianya beres. Jadi bagaimana pertama adalah organisasi kita seperti apa, butuh orang seperti apa, ya. Kemudian orang-orang yang kunci itu kita tingkatkan skillnya, ya. Kita tingkatkan kemampuannya untuk problem solving, ya. Berikan target yang clear kepada setiap orang apa yang harus dia lakukan, ya. Dan acuannya apa supaya mereka bisa follow up sendiri, ya. Nah, pertama yang paling penting adalah bagaimana membangun manusia. Saya percaya dengan konsepnya Toyota tadi, good thinking, good product. Ya. Jangan bicara membuat barang dulu sebelum orangnya benar, kira-kira kan gitu. Ya. Nah, baik dari level operator sampai level atas loh ya. Jadi orang itu diberesin dulu, people-nya diberesin dulu, dipinterin dulu, ya, diberitahu kemana kita harus pergi. Ya. Nah, next ya. Jadi nomor 1 adalah orang, yang kedua adalah Gemba manajemen. Toyota mengajarkan kita kan bahwasanya daily monitoring itu adalah paling penting. Even walaupun kamu sebagai seorang direksi, tapi daily monitoring itu adalah kunci. Pertama adalah bagaimana kita menjamin keselamatan kerja, safety. Keselamatan kerja itu bukan sesuatu pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan. Walaupun pangkatmu dhuwur, ya, tapi keselamatan kerja tetap aja menjadi tanggung jawab dari para pimpinannya sampai kepada operatornya, ya kan? Jadi kalau atasannya nggak concern kepada safety ya jangan bicara bawahnya, ya kan? Kalau kita ngomong pakai masker yang di bawah atasnya nggak pernah pakai masker ya nggak bakalan bawahnya ngikut, ya kan? Jadi pimpinan itu tetap menjadi motor penggerak daripada masalah K3 ini. Di tempat kami itu pada saat ini safety patrol itu diikuti oleh semua orang, jadi ya semua dari pimpinan tertinggi sampai kepada drivernya itu sendiri kita melakukan safety patrol kepada mobilnya mereka. Gitu, ya. Next, dilanjut Mas. Nah, berikutnya adalah balik lagi mengenai 3R. Ya, 3R itu adalah juga harus daily monitoring. Ya.
Jadi 3R itu adalah pola pikir, sekali lagi, pola pikir, bukan cuma sekedar resik-resik, tapi pola pikir. Pada waktu saya ditugaskan di AMT pada waktu di pabrik mikroelektronik itu salah satu persyaratannya itu adalah kebersihan. Tidak boleh ada debu, ya, tidak boleh ada debu. Kondisi debunya itu lebih bersih daripada 100 kali atau 10 kali atau berapa ratus kali rumah sakit lah katanya gitu, kamar operasi gitu. Jadi tidak boleh ada debu. Tapi ya itu tadi, tidak ada debu tapi berantakan. Ya, bersih sih bersih, tapi berantakan. Kembali lagi, karena masalahnya pola pikir, tidak cuma sekedar bersih-bersih, tapi pola pikir kita bagaimana menempatkan barang yang benar, bagaimana menghilangkan semua yang tidak perlu di area itu, sehingga segala sesuatunya itu gampang gitu ya. Jadi inilah sekali lagi 3R itu landasan berikutnya. Next, setelah kita ngomong safety, ngomong 3R ya. Nah, berikutnya lagi yang adalah visual control. Untuk apa sih visual control? Supaya kita mudah membandingkan antara standar sama actual. Supaya kita gampang melihat abnormality. Ya, kalau masih baru ya nggak usah mikir visual control seperti temen yang udah rumit kayak gitu. Ya gampang-gampang aja. Apa yang mau dikontrol oleh kita? Ya, kalau di temen kan sudah complicated sekali kan, semuanya sudah ada di situ. Ya, jangan mulai dari situ. Ya. Nggak usah yang serumit itu. Apa yang perlu aja, yang pengen kita kontrol, ya. Dan visual control itu harus hidup, tidak cuma sekedar pajangan, ya. Gitu. Karena visual control ada untuk melakukan action, bukan sekedar pajangan. Next. Nah, setelah kita kenal visual control, kita bisa mendapatkan abnormality. Abnormality penting karena kita harus menangkap abnormality. Karena dengan abnormality kita bisa segera melakukan tindakan agar proses tidak melebar kemana-mana. Ya, nah, bagaimana kita itu secepatnya bisa melihat abnormality dengan melihat trennya dari si visual control tadi itu. Baik, next slide terakhir nih. Nah, Bapak, teman-teman semua kan sudah diajari tentang TGA lah pasti ya. Ada 2 pengetahuan dan 3 kecakapan. Itu adalah kuncinya leadership, ada di situ. Percuma ngomong tapi nggak bisa ngajari. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan contoh, bisa memberikan kemampuan untuk melakukan improvement. Improvement itu sebenarnya terjadi kalau kita bisa menyadarkan orang itu butuh sesuatu. Ya. Kalau kita bisa harus mancing dia untuk supaya dia bisa melakukan improvement itu, ya, kemampuan untuk melakukan improvement. Kalau kita hanya bisa melakukan improvement kalau kita menyadari segala macam kekurangan kita. Tapi kalau kita tidak menyadari kekurangan kita, nggak bakalan kita bisa melakukan kaiseng itu. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengajar, tadi sudah saya sampaikan, monitoring, ya. Kemudian kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab, punya skill dan knowledge yang cukup. Ya, jadi pemimpin adalah figur yang harus bertanggung jawab terhadap kinerja daripada kelompoknya. Dia harus mampu menerjemahkan company objektif. Apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan itu harus diterjemahkan. Ya, sehingga target perusahaan itu bisa sampai kepada level yang paling bawah, mengerti. Dan pimpinan harus bisa melakukan problem solving secara tuntas. Ya. Pimpinan harus bisa membimbing, mengajar. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kontrol standarisasi. Baik, seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua, atau buat Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi, masih pagi. Terima kasih Bapak Widodo. Wah, pemaparan yang sangat luar biasa. Dari Bapak Widodo nih saya yakin sekali sudah banyak penanya yang ingin bertanya langsung dengan Bapak Widodo. Dan perlu teman-teman dan Bapak Ibu tamu undangan yang harus ketahui bahwa Pak Widodo ini adalah salah satu orang yang luar biasa,
salah satu former direktur Toyota Indonesia yang menjadi saksi sejarah perkembangan Toyota Indonesia dan sangat concern terhadap pengembangan sumber daya manusia di Toyota Indonesia. Kasih aplaus dulu untuk Pak Widodo. Terima kasih Pak Widodo. Baik, jika ada pertanyaan boleh teman-teman dan Bapak Ibu guru yang hadir dalam seminar pagi ini bisa raise hand dan unmute untuk bertanya langsung atau bisa di kolom chat. Nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Nanti langsung diskusi saja ya dengan Pak Widodo. Beruntung sekali kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Widodo ini. Halo Bu Melinda, izin bertanya Bu. Silakan Pak Hari. Ya, izin bertanya, saya Hari Sunarto dari Toyota Learning Center. Pak Widodo, mau tanya Pak. Ya, silakan. Iya Pak, saya tertarik nih Pak untuk materi 5R Pak. Sebenarnya sih kita udah sama-sama tahu ya, 5R itu memang sangat bermanfaat buat kita ya Pak. Cuma gimana sih kiat-kiatnya biar kita tuh istiqomah Pak menjalankan 5R Pak. Kalau saya sendiri tuh awal saya seminggu tuh 5R saya jalankan, cuma ke setelahnya ada rasa yang ngeganggu, jadi malah lupa lagi 5R-nya, berantakan lagi gitu Pak. Gimana sih caranya biar istiqomah Pak menjalankan 5R Pak? Menjalankan, makanya saya katakan 5R itu tidak cuma sekedar bersih-bersih ya. 5R itu adalah pola pikir ya. Pola pikir. Jadi bagaimana pola pikir kita untuk ringkas, rapi, resik. Jangan 5R lah, 3R aja Mas. Ya. Jadi menjalankannya ya kembali lagi, kita setuju dulu nggak dengan itu? Kita yakin nggak kalau 3R itu adalah merupakan kunci keberhasilan untuk proses-proses berikutnya? Kalau kita nggak yakin, ya nggak bakalan bisa Mas. Ya kan? Cuma kita mesti yakin dulu bahwasanya Toyota bisa seperti itu. Ya, mana ada sih pabrik Toyota yang berantakan, kan nggak ada. Ya, karena dengan melakukan 3R, ringkas, rapi, resik, semuanya itu akan terjadi efisiensi di situ. Ya, tidak akan mencari barang-barang ke sana kemari, semuanya sudah tertata dengan rapi. Ya, tidak akan tidak akan ada barang yang salah pasang karena semuanya ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan. Ya kan? Nah, kita yakin dulu pada diri kita, penting nggak melakukan itu? Percaya nggak kalau 3R itu akan menyebabkan efisiensi dan bisa terjadi efisiensi, bisa terjadi menghasilkan barang yang bagus? Itu dulu. Ya. Kalau saya sih begitu Mas, ya. Mas Hari ya? Iya Pak Widodo. Ya. Kalau saya sih begitu. Kita dulu yakin, kita yakin dulu apakah 3R. Saya nggak ngomong 5R lah, 3R ringkas, rapi, resik aja. Apakah itu yakin bahwa itu akan menyebabkan produksi itu menjadi makin efisien? Kalau itu kita nggak yakin ya nggak usah ngomong, gitu kan? Tapi kalau saya sih percaya. Kenapa Toyota melakukan seperti itu? Mana ada sih tetesan oli di Toyota engine itu? Nggak ada. Ya, nggak ada tuh tetesan oli. Kenapa mereka sampai mati-matian seperti itu? Pasti ada maksudnya dong, ya kan? Supaya mudah kontrolnya. Kalau ada tetesan oli berarti ada mesin yang trouble, gitu? Ada proses masiningnya nggak benar, sehingga bisa segera diperbaiki, kan gitu, ya kan? Iya Pak. Gitu Mas. Siap Pak Widodo, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Silakan dari Pak Amirul. Silakan Pak Amirul. Wah. Terima kasih Pak. Luar biasa tadi, simple tapi mendalam dan mudah dimengerti. Tapi mungkin saya mewakili teman-teman saja, adik-adik ini. Dalam tanda kutip kan mereka nanti lulus masuk bekerja kalau di 3 prinsip yang Pak dikutip dari Ki Hajar Dewantoro itu kan mereka nanti ada di Tupuri Handayani Pak. Nah, mungkin bisa lebih sedikit diperjelas kira-kira
praktikalnya seperti apa? Silakan Pak Wid. Yeah. Praktikal Tuturi Handayani. Tuturi Handayani, ya mungkin karena masih baru bekerja ya, jadi ya kembali lagi Pak Amirul, kalau kita bicara mengenai masalah Tuturi Handayani, sekali lagi nomor satu adalah mentornya clear dulu ya, itu. Kalau kita mau mendidik anak buah kita mentor itu harus mampu men-trigger apa yang menjadi keinginan dari anak buah kita ini, ya. Supaya dia bisa berbuat sesuatu, ya, maka kita harus menggali kemampuan mereka. Gini, manusia itu pasti ada buruk ada jeleknya loh. Ora-ono lah manusia itu baik semua enggak, atau manusia itu pinter semua. Tapi kita nggak usah ngutik-ngutik yang kurangnya lah. Ya, manusia tuh sejak lahir mesti ono kurangi. Jangan kita ngomong kurangnya, tapi yang kita pikir adalah kelebihannya dia apa. Nah, kelebihannya yang kita promote. Kalau saya gitu, kalau pengen manusia baik semua nggak ada. Nah, yang dia pinter atau dia bagus tuh di mananya? Ya, disitulah yang kita promote sebagai atasan. Kita promote terus, kita kasih sesuatu, ya toh. Nah, bagaimana kita itu mendidik mereka untuk bisa terus berkembang dengan kemampuan yang dia punya, ya. Tapi sekali lagi, jangan kita menyuapi loh ya. Kalau kita menyuapi nanti nggak bisa pinter makan dia, nggak pinter makan dia, ya. Kita jangan menyuapi, tapi kita memberikan trigger. Kamu ke sana Mas, kamu ke sana Mas, kamu ke sana Mas. Coba apa yang kamu pikirkan itu. Dan biasanya sih kalau mentor itu biasanya ya Pak Amirul ya, biasanya sih jangan secara formal lah, sambil ngobrol aja. Kan di Toyota juga gitulah, semuanya juga sambil ngobrol aja. Ya. Sambil ngobrol dapat sesuatu, gitu. Itu akan lebih masuk sih kalau menurut pengalaman saya. Tapi kalau formal gitu ya biasanya malah mereka sudah relaktan dulu, kadang-kadang seperti itu. Ya, kita jagain, jangan sampai anak buah kita turun, kita promo terus dia naik. Itulah Tuturi Handayani. Ya, caranya gimana? Ya caranya adalah kita harus tahu apa keahlian dia, positif poinnya dia di mana. Itu yang kita kejar. Kira-kira gitu menjawab Mas? Masih Pak Wid. Karena memang makanya di kami kita juga menyadari untuk tahun ini proyek mentoring atau OJD itu sedang kita intensifkan. Oke ya. Masih Pak. Sekali lagi. Baik. Pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman atau ibu bapak guru dari SMK Binaan Akti, mungkin ada pertanyaan mengenai di sekolah atau gimana mungkin Pak? Teman-teman dari alumni dan mahasiswa Akti nih, ada ketua alumni. Dari saya Bu Mel. Pak Lutfi. Halo. Oke Bu Mel. Siap. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Widodo. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, nama saya Lutfi, saya dari Akti. Saya sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih sekali sharingnya dari Pak Widodo terkait dengan yang pernah dilakukan selama di Toyota. Nah ini saya pengen minta dari Pak Widodo nih Pak. Kan tadi Pak Widodo itu masuk di tahun 1981 ya Pak, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah ini mohon di-sharingkan Pak, pas waktu dulu awal-awal menjadi karyawan di Toyota itu kira-kira semangatnya itu bagaimana, terus apa sih yang pengen dicapai sehingga Bapak itu sampai di level ini, di akhir masa jabatan Bapak itu di level sekarang seperti itu Pak. Jadi biar kami itu yang masih muda-muda itu, kita itu harus punya status seperti ini loh Pak gitu. Mohon sharingnya dari Pak Widodo Pak, mohon maaf Pak. Oh nggak apa-apa, iya, matur nuwun. Langsung tak jawab Mbak Mei ya, Mbak. Langsung saja Pak. Ya, jadi gini,
Saya tuh masuk Toyota waktu itu namanya PT Multi Astra ya, tahun 81. Nah, di situ itu saya masih masih barusan lulus gitu ya. Jadi semangatnya masih menggelora gitu ya, masih waktu itu saya dicemplungin di bagian painting. Itu oke rasionya di situ saya tulis ya. Oke rasionya itu 50%, artinya hampir semua mobil yang dicat itu selalu harus balik lagi. Ya. Nah, ini gimana sih ya? Kok kayak begini sih? Gitu. Tapi semua orang pada waktu itu nganggapnya udah biasa. Ya. Udah biasa. Waduh, ini gimana ya caranya ya? Saya kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang, Mas. Kalau sekarang kan belajar ke TMC gitu kan gampang banget toh. Ya, kalau sekarang zaman itu PT Multi Astra itu 100% PMDN, ya bukan bagian daripada Toyota langsung gitu. Sehingga akhirnya saya tanya sana tanya sini gimana sih caranya kok bisa supaya bisa oke rasionya naik. Akhirnya saya dikasih tahu ini ya. Nomor satu ada ovennya harus bersih. Saya ngobrol sama pabrik cat pada waktu itu ICI, Nippon Paint, itu harus bersih, caranya bersih gini-gini, saya diajari sama mereka gitu. Nah, pada waktu itu saya membuatlah planning bagaimana meningkatkan oke ratio gitu kan. Sampai akhirnya planning saya ditolak gitu. Kamu ini orang baru beraninya mau kayak gini gitu. Lah terus gimana dong? Masa sampai saya waktu itu dipanggil sama direktur produksinya, Mas. Ya. Waktu itu saya dipanggil sama direktur produksinya. Waktu itu Pak, sekarang sudah almarhum lah Pak Leman itu. Saya dimarahin, kamu jangan berani-beraninya ya ngutak-ngutak oven painting, kalau kan nanti berantakan semua. Berdebu itu kalau diutak-atik masih malah mulak-mulak, nggak karu-karuan. Gitu. Waduh, repot ini. Gitu. Kapan majunya kalau kayak gini? Akhirnya, udahlah gini lah Pak. Saya tak nyoba, kalau saya nggak berhasil ya dikeluarin ya nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Ya. Bener Mas, aku ngomong gitu wis. Gitu. Akhirnya saya nyoba Mas, kasih waktu 3 bulan, 3 bulan buat nyoba. Lah cilakanya waktu habis dicoba itu bukannya bener, nggak karu-karuan, tuh ambah hancur gitu. Wah mati aku, terus dihadiri sama bos-bos semua, nekat wis kadung, piye kan gitu ya. Udah kadung, akhirnya ya sudah saya bangun teman-teman, ada teman sprayer, ada teman-teman yang lain-lainnya, bagaimana caranya supaya gitu. Hanya saya masuk Mas Sabtu Minggu masuk bersihin oven sendiri setiap minggu. Ya alhamdulillah, oke rasionya beraman naik gitu. Jadi gini, kalau saya sih ya rada nekat lah gitu ya. Punya tujuan, nekat untuk mencapai tujuan itu. Nah, begitu juga pada waktu kita mau bangun casting plan itu ya. Itu kan sama Pak Amirul mati-matian lah. Bagaimana walaupun itu kalau itu sudah banyak orang Jepang sih waktu itu ya. Udah dibantuin sana sini ya toh. Akhirnya ya yang penting punya cita-cita yang clear gitu ya. Dan bagaimana kita mencapai itu ya kita harus cari akal. Nah, satu lagi pengalaman saya yang pada waktu saya ditugaskan di Batam di Astra Microtronic itu. Orang pabrik otomotif masuk ke pabrik yang urusannya barang kecil-kecil kayak gitu ya toh. Kan sak kuku-kuku gitu Mas, ya toh. IC itu kan sak kuku-kuku kecil gini. Nah, itu produksinya 1 juta, waktu itu masih kecil lah, sehari itu cuma berapa ya, 600.000. Kemudian pabrik ini break even kalau 1 juta sehari kan gitu. Nah, juga sama, saya juga itu perusahaan Indonesia, tapi bos-bosnya orang Amerika semua. Salah satu CEO-nya dari pabrik itu adalah orang yang hanya 10 orang di dunia, ahli semikonduktor, namanya Ralph Dukor. Itu hanya ada 10 orang di dunia ini ahli semikonduktor. Saya orang dari Toyota masuk ke situ, terus nggak ngerti apa-apa, disuruh memperbaiki pabrik itu kan. Waktu itu saya diantar sama Mr. Tomura tuh ke situ. Mr. Tomura ngomong, "Wid, kamu di sini jadi direktur aja, Wid, biar kamu bisa merintah." Saya bilang sama Mr. Tomura, kalau saya jadi direktur dihapusi anak buah semua Mas, Pak Tomura Sang itu.
Kalau saya jadi direktur, saya cuma dikibulin aja sama orang-orang di bawah. Saya enggak, saya lebih baik saya jadi departemen produksi aja biar saya ngerti apa yang terjadi di bawah. Itu. Nah, terus saya mulailah jadi direktur produksi di situ. Lalu saya melakukan pembenahan ya 3R tadi itu, gitu. Kemudian ya itu pun orang Amerikanya ngetawain saya, kamu repot-repot ngurusi kayak gitu, ya biarin, saya bilang gitu kan. Kemudian organisasi tak beresin, orang-orang yang nggak bener, saya minta supaya kamu minggir aja, gitulah. Nah, saya sambil nyiapin orang-orang lokalnya. Nah, di situ stok buahnya Mas, stoknya banyak. Saya bilang gini, yuk, saya punya ilmu, namanya kambang sistem. Gimana? Mau kita coba apa? Boleh nggak? Enggak bisa. Itu. Kamu mau nurunin stok, mau mesinnya mati gimana? Itu orang Amerika itu. Ya, orang Amerika yang mau gitu. Kamu kalau mesinnya mati gimana? Loh, ya jaga aja, jangan sampai mati mesinnya. Makanya maintenance-nya harus bagus. Nah, kembali lagi Mas, taruhan itu Mas saya. Saya juga taruhan di situ. Dah ginilah. Saya kan ditugaskan di sini. Kalau saya nggak berhasil, ya 3 bulan saya balik ke Jakarta. Saya balik lagi ke Toyota. Kasih kesempatan saya 3 bulan untuk memberesi pabrik ini. Apa yang kemarin? Lead time-nya tak turunin separuhnya. Dari 7 hari ke 3 hari. Ke 3,5 hari. Gimana caranya? Yuk sama-sama kita pikirin. Saya nggak ngomong, sama-sama kita pikirin. Tapi tolong support. Kalau kamu iya, support saya. Saya bilang gitu kan. Orang bule enaknya gitu. Setelah kita berdebat macam-macam, dia oh iya, dia mau support saya. Nah, ya itu ya kembali lagi ngerjain itu nggak gampang kan. Pontang-panting nggak taruhan, maintenance-nya diberesin, dice-nya diberesin, terus macam-macam diberesin semuanya. Akhirnya pelan-pelan, cycle time-nya turun, akhirnya dapat 3,5. Ya, kembali lagi, memang harus kerja keras. Pulang jam 11 malam tiap hari, Mas. Gitu. Ya untung Batam cedek tuh. Pulaunya pulau kecil, jadi nggak apa-apa lah. Masuk jam 7, pulang jam 11 malam itu tiap hari. Ya gitu, selama 3 bulan itu. Ya, jadi itu Mas Lutfi, kuncinya nekat, ya. Punya cita-cita, kita harus kerja keras dan kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Gitu. Dan ada akalnya tadi ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Widodo, sangat masuk sekali di saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Widodo atas jawabannya Pak. Wah, sangat menarik sekali. Ini sangat terlihat sekali ya Pak pengalamannya dari karisma Pak Widodo nih, pasti semua setuju sekali. Baik Pak, masih ada pertanyaan namun karena waktu dibatasi, mohon maaf belum bisa kita bacakan pertanyaannya. Nanti di chat kita balas dari grup WA saja ya Pak ya. Mas, baik Pak. Sorry Mbak, itu ada yang bertanya bagaimana ngeterapin di sekolah 3R. Ya. Nah, saya baca itu. Gini. Boleh Pak. Dari SMK 6 Purwakarta ya Pak. Sedikit ya. Pada waktu saya menjadi bertugas di Pako Aquina itu loh, pabrik pelek aluminium itu ya. Itu untuk mencari tenaga kerja, saya mencari rekrutmen ke daerah Boyolali, Klaten gitu ya. Salah satu yang saya ajarkan di situ adalah mengenai 3R. Ya. Jadi pada waktu rekrutmen saya ajari mereka sekalian mengenai 3R. Mereka melakukan 3R dengan dibantu oleh perusahaan pada waktu itu oleh Paku, yaitu bagaimana membuat line garis hijau dulu itu loh, ya. Bagaimana mesin-mesin dikotakin, bagaimana membuat tempat sampah, ya. Bagaimana line garis-garis hijau itu. Ceritanya seperti itu kalau yang di sekolahan yang pernah saya lakukan, ya. Dan mereka ada check sheet-nya mengenai mesin ini isinya apa saja itu. Dan dari seperti itu yang saya lakukan dan itu mereka memahami apa itu 3R. Mudah-mudahan sampai sekarang pun masih. Itu ada 2 sekolahan yang waktu itu saya bina. Saya ikut sendirian nyemplung ke sana, satu di Boyolali namanya SMK Ganesha dan satu lagi di Klaten. Sekolah Katolik apa Kristen lupa saya. SMK 1 kalau nggak salah. Ya. Itu. Jadi mulai dari yang sederhana aja, ya. Murid-murid diajari menempatkan barang sesuai dengan kotaknya, sesuai dengan ininya, kemudian mereka melakukan bersih-bersih setelah melakukan
kegiatan garis hijau dan seperti itu dulu lah ya. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Widodo dan terima kasih juga kepada para penanya untuk sesi Q&A ini. Baik Pak, sayang sekali ini waktunya sudah tidak terasa lagi. Pak Widodo, waktu untuk sesi Q&A-nya sudah berakhir. Sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, mohon izin mewakili manajemen Toyota Academy ini Pak. Ada bingkisan virtual berupa plakat penghargaan. Namun mohon maaf kita tampilkan secara virtual dulu ya Pak. Nanti fisiknya akan kita kirim ke rumah Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Baik Pak, sebagai kenang-kenangan juga, mohon Bapak dan Ibu serta alumni dan mahasiswa Akademi Komunitas Toyota Indonesia untuk dapat membuka kamera. Kita akan foto bersama secara virtual dengan Pak Widodo. Kapan lagi nih kita bisa foto bersama dengan orang hebat seperti Pak Widodo? Enggak lah, kok hebat opo. Tetap low profil nih Pak Widodo. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali benar. Baik, panitia sudah bisa bantu untuk di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, sip. Mantap. Terima kasih Pak Widodo. Terima kasih sekali atas kehadirannya di seminar kali ini. Suatu kebanggaan sekali untuk kami Pak Widodo untuk menerima banyak ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga dari Pak Widodo. Tentunya ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu Pak. Kita bertemu di sesi berikutnya nanti ya Pak ya, pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Widodo. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih Pak Miro. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Yeah. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan akti yang kami cintai, memasuki agenda berikutnya yang juga tidak kalah menarik, pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena akan ada banyak hadiah menarik. Ini kalau bahasa kerennya giveaway untuk pemenang lomba flyer dan videografi. Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi karena dalam rangka kompetensi lomba flyer dan video memperingati 50 tahun Toyota Indonesia. Oke, untuk kategori pertama kami umumkan terlebih dahulu. Kategori video mulai dari 3, 2, dan 1 akan saya bacakan. Dan kami mohon bantuan juga kepada yang terhormat Bapak-Bapak manajemen akti untuk dapat menyerahkan apresiasinya secara virtual dulu. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa dan alumni akti, siap-siap ya. Siapa tahu nama kalian disebut di pengumuman lomba flyer dan video ini. Oke, untuk yang pertama, biar tegangnya semakin tegang, saya akan bacakan dulu juara ketiga kategori videografi. Oke, ini bisa teman-teman di open kameranya biar terlihat muka-muka tegang dari teman-teman sekalian. Mantap. 50 tahun sudah Toyota hadir di Indonesia. Tahun lalu merupakan tahun yang sulit bagi Toyota, bahkan untuk seluruh dunia, yang disebabkan pandemi COVID-19. Di tahun 2021 ini, ayo kita hadapi pandemi COVID-19 ini dengan semangat 50 tahun Toyota Indonesia. Cara saya menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu dengan berolahraga. Tidak setiap hari, asalkan rutin, maka dapat menjaga imun tubuh kita agar selalu terhindar dari bakteri maupun virus. Ayo kita gaungkan juga untuk penasaran nih, protokol ini mahasiswa-mahasiswa aktif loh Pak. Sukseskan melawan pandemi COVID-19. Keren sekali ya. Oke. 50 tahun Toyota Indonesia. Baik.
Juara ketiga kategori videografi, pemenangnya adalah Ardi Chandra, Haziq dan Rizky Dwi. Baik, kami persilakan kepada Bapak Juliarto untuk dapat memberi penghargaan secara simbolik dengan melambaikan tangan ke kamera, Pak. Baik, terima kasih Bapak Juliarto. Ini diwakilkan ya oleh temannya. Oke, mantap. Selanjutnya, ini baru satu penghargaan, masih ada banyak penghargaan yang lainnya. Stay fokus dan tetap di open kameranya biar kita bisa lihat muka-muka tegang dari teman-teman akti. Siapa tahu nama kalian yang menjadi pemenangnya. Ini kita tampilkan juara kedua, kategori videografi. Sponsor dari Energen ya. Tim Didi Kempot. Baik, juara kedua kategori videografi, pemenangnya adalah Fauzi dan Ferry Setiawan. Kami persilakan kepada Bapak Sudibyo untuk dapat memberikan penghargaan secara simbolik dengan melambaikan tangan, Pak Dibyo. Oke. Terima kasih, sudah di screenshot ya, panitia. Terima kasih Pak Dibyo dan selamat kepada pemenangnya. Oke. Selanjutnya, juara ketiga, juara kedua belum disebut namanya. Nah, siapa tahu teman-teman menjadi juara ke-1 lomba videografi. Siap-siap, fokus dan tetap mendengarkan ya. Oke, kita tampilkan untuk juara 1 kategori videografi. Wah, ini kreatif sekali. Pasti sudah senyum-senyum nih. Ini siapa ya kira-kira? Ramah lingkungan. Jaya selalu Toyota Indonesia. Oke. Wah. Baik, itu adalah juara 1 videografi. Pemenangnya adalah selamat kepada Muhammad Haziq dan Rizky Dwi. Kami persilakan Bapak Amirul untuk dapat memberikan penghargaan secara simbolik dengan melambaikan tangan, Pak. Dibantu tim panitia untuk di screenshot. Oke, diwakilkan oleh Mainanda ya. Oke, terima kasih Pak Amirul dan selamat kepada pemenang juara 1 videografi. Oke, jangan berkecil hati dulu karena masih ada 3 pemenang untuk kategori flyer infografis. Pasti sudah tidak sabar.
Kita tampilkan juara 3 kategori flyer infografis. Jatuh kepada sentimental value. Selamat kepada Rizky Dwi Mulyatama. Plus, wah ini pemborong nih, juara 1 kategori video, juara 3 kategori flyer, keren sekali, hebat sekali dengan antusiasnya. Kami persilakan kepada Bapak Niman untuk dapat memberikan penghargaan secara online, Pak. Mohon untuk melambaikan tangan ke kamera. Oke. Terima kasih Pak Niman, selamat kepada Rizky Dwi Mulyatama. Baik, kita lanjut ya. Semoga nama kalian yang muncul kali ini. Masih ada 2 pemenang lagi. Oke, juara kedua kategori flyer infografis. Pemenangnya jatuh kepada Mobility Happiness for All. Selamat kepada Rizvidia Sudiharto. Oke, kami persilahkan kepada Bapak Mursyid atau perwakilan Pak Dedi ya, untuk dapat memberi penghargaan secara simbolik dengan melambaikan tangan ke kamera. Ini Pak Mursyid dan Mas Rizvidia. Oke, bisa dibantu panitia untuk screenshot pemenang juara 2 kategori flyer infografis. Sip. Terima kasih Pak Mursyid. Selamat kepada pemenang. Masih juga belum disebut? Jangan khawatir, masih ada 1 pemenang untuk kategori flyer infografis. Deng 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 deng, sudah tidak sabar? Juara ke-1 kategori flyer jatuh kepada, ini keren banget nih temanya, Bad News First. Bad News cause improvement and improvement makes a better place. Wah, keren banget. Kita langsung saja kepada Rafli Kurnia Nugroho. Lipat plus untuk Rafli Kurnia Nugroho. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Yusuf untuk dapat memberi penghargaan secara simbolik dengan melambaikan tangan ke kamera, Pak. Oke, selamat kepada pemenang juara 1 kategori flyer dan terima kasih kepada Bapak Yusuf. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga karya video dan flyer yang sudah dibuat ini menjadi inspirasi untuk rekan-rekan lainnya, sekaligus mengasah skill untuk kreativitas di masa yang akan datang. Baik, sebagai penutup sesi appreciation winner kali ini, kita akan mendengarkan motivation comment untuk para pemenang yang akan disampaikan oleh Siftia kepada Bapak Amirul Husni. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melinda atas ininya. Buat para pemenang sekali lagi, dan juga sebenarnya bukan hanya buat para pemenang, buat semuanya. Jadi lomba ini hanya sebagai sarana pelengkap, dalam artian diharapkan dengan adanya lomba ini, sebenarnya sih kalau saya lebih ingin lihat seberapa banyak partisipannya. Jadi ini seperti yang disampaikan Pak Widodo tadi, sebagai salah satu contoh bagaimana kita punya semangat untuk mencapai sesuatu,
seperti yang disampaikan Pak Widodo saat menjawab pertanyaan Pak Lutfi tadi, dengan sedikit nekat. Jadi ya kreativitas itu nekat dalam artian yang positif ya. Jadi kreativitas itu muncul dari kenekatan yang positif. Nah, oleh sebab itu kita akan berupaya tidak hanya melalui hal-hal formal saja, tetapi informal. Salah satu contohnya ya lomba video tadi, lomba flyer tadi, itu adalah sarana mengasah kreativitas tadi yang mana pada akhirnya akan meningkatkan mindset kita untuk Baik, terima kasih kepada Bapak Amirul atas motivasinya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Baik, Bapak dan Ibu yang kami cintai, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada tamu undangan seminar AKTI 50 tahun Toyota Indonesia atas antusiasme dan semangatnya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah kita dapat dari seminar ini dapat menjadi momentum untuk perbuatan perubahan yang lebih baik untuk development people di masa yang mendatang, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa Akademi Komunitas Toyota Indonesia yang sangat membanggakan. Sebelum kami tutup acaranya, kita akan ada foto sesi bersama secara online. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya. Dibantu oleh tim panitia. Oke, sudah dibuka kameranya semuanya ya. Oke, dalam hitungan ketiga semuanya bilang ci. 1, 2, 3. Berapa kali lagi? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, katanya nggak kerasa. 1, 2, 3. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Widodo. Salam hangat saya untuk keluarga di rumah. Dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak 50 tahun Toyota Indonesia. Mobility, happiness for all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada apa? Masuk rasa. Terasa tambah muda aja, Pi. Rasa. Amin, halo. Pak Min. Amin Darjo. Pak Gentur. Halo, terima kasih Pak. Mbak Ica, halo. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Mintarjo, Pak Dedi, Pak Rusidi, Pak Rahmatullah, Mbak Nuki, Mbak Sekar, Ketua Alumni Hari, Mas Riko, wah, Pak Niman, Pak Juniarto, Pak Dedi, terima kasih banyak sudah bisa hadir. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu.
Lagu dong.